Perkenalkan, nama saya Ariana SPD MPD, NIDN 0918078801, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah intensive reading, di mana mata kuliah intensive reading ini diajarkan pada mahasiswa semester 1 atau semester awal yang beban SKS-nya adalah 3 SKS. Adapun capaian mata kuliah intensive reading adalah mahasiswa mampu membaca dan memahami teks berbahasa Inggris dan menguasai skill-skill yang diperlukan dalam membaca sehingga kemampuan membaca mahasiswa dapat meningkat. Untuk mata kuliah intensive reading ini sendiri dilakukan selama 16 kali pertemuan, yang mana pertemuan pertama adalah introduction atau learning contract. Di sini kami menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh mahasiswa ataupun kami sebagai bentuk perjanjian perkuliahan, termasuk apa-apa asesmen yang kami akan lakukan. Kemudian yang kedua, metacognition strategis. Pertemuan ketiga ada topik, main idea, and supporting details. Pertemuan keempat ada vocabulary building. Pertemuan kelima ada inferring meaning from context. Pertemuan keenam ada pattern of organization. Pertemuan ketujuh ada conceptual meaning. Pertemuan kedelapan ada understanding paragraph dan naratif dan descriptive text. Di pertemuan ke-9 saya melakukan mid text dengan materi ajar pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8. Selanjutnya pertemuan ke-10 masih lanjutan dari pertemuan ke-9, understanding paragraph, tapi pada kali ini kita membahas tentang recount dan procedure. Pertemuan ke-11 mengenai report and argumentative text. Pertemuan ke-12 ada understanding graphical information. Pertemuan ke-13 ada understanding text marking and annotation. Pertemuan ke-14 ada sentence relationship. Di pertemuan ke-15 kami melakukan reviewing material, di mana kami mereview materi-materi yang telah kami ajarkan sebelum pertemuan 16, yang mana pertemuan ke-16 ini adalah final test. Adapun metode yang kami lakukan dalam pembelajaran intensive reading ini adalah perpaduan antara metode ceramah dengan metode making connection strategis. Metode ceramah ini sendiri adalah saya akan menjelaskan materi yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan menggunakan strategi making connection, di mana tahapan strategi making connection ini ada 3. Yang pertama adalah text to text. Text to text ini artinya adalah mahasiswa mengaitkan bacaan yang dia baca pada saat proses pembelajaran dengan bacaan yang telah dia baca sebelumnya. Yang kedua adalah text to self, yang mana mahasiswa mengaitkan bacaan yang dia baca dengan pengalaman pribadinya atau kehidupan pribadinya. Yang ketiga adalah text to word, artinya mahasiswa mengaitkan isi bacaan yang dia baca dengan apa yang dia lihat di sekitarnya. Misalnya dia pernah membaca di media lain, atau pernah mendengar di radio, atau pernah melihat di televisi. Dengan making connection strategi ini diharapkan mahasiswa mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya datang untuk mendengarkan dosennya menjelaskan, tapi kita juga menggali pengetahuan-pengetahuan awal yang dimiliki oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah asesmen. Jadi asesmen yang kami gunakan, yang pertama adalah pasti kami memperhatikan kehadiran. Jadi kehadiran mahasiswa merupakan poin dari asesmen juga. Kemudian ada ranah kognitif, ya, kognitif assessment, yang mana kognitif ini yang berhubungan dengan head atau kepala. Jadi semua tugas yang kami berikan, kuis, final, dan mid-nya semuanya
semuanya masuk dalam cognitive assessment. Kemudian yang kedua ada psychomotoric assessment, artinya mahasiswa yang aktif akan kami berikan juga nilai. Selanjutnya adalah affective assessment, jadi sikap kami juga adakan penilaian sikap. Saya kira seperti itu penjabaran tentang mata kuliah intensif reading. Baik, berikut ini saya akan perlihatkan video pembelajaran pada pertemuan ke-8 dengan topik naratif teks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Kayaknya wajahnya ceria ya, jadi insya Allah sehat-sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi ajar kita pada hari ini, saya cek absennya dulu ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Saldi, Present, ma'am. oke. Azizi, Present, ma'am. Reva, present ma'am. Inaya, Present, ma'am. Desi, present ma'am. Oke, semuanya alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah. Oke, any one of you still remember our lesson last week? Ada yang masih ingat materi ajar kita pada pertemuan kemarin? Oke, Azizi apa? Pertemuan kemarin menjelaskan tentang teks. Descriptive text. Apa itu descriptive text? Teks itu secara ringkasnya mungkin teks yang menyajikan sebuah gambaran tentang hal, objek atau masalah tertentu. Oke, jadi teks yang menceritakan, bukan menceritakan sebenarnya, yang mendeskripsikan atau menggambarkan. Jadi kalau misalnya kamu menggambarkan seseorang, biasanya kalau misalnya kita ingin menemui seseorang, ya, kita memberitahu dia pakai baju hitam, dia pakai baju merah, berarti itu sementara mendeskripsikan. Jadi descriptive text itu adalah bacaan yang menggambarkan atau mendeskripsikan mau orang, mau benda, mau binatang dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan biasanya juga tempat. Tempat ini paling sering kalau dalam kehidupan sehari-hari. Mau makan di mana? Biasanya deskripsikan tempatnya. Oh, kita makan di tempat A, di tempat B, karena dia bisa di tempat foto-foto. Sekarang kan begitu ya. Apa yang sekarang jadi hal yang biasa kalian jadi apa? Jadi hal pertama, oh kayaknya tempatnya harus bisa ditempatkan untuk foto-foto ya. Jadi anak-anak yang gaul-gaul sekarang ke tempatnya foto-foto. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masih akan belajar tentang bacaan, tapi bacaan yang berbeda, yaitu bacaan tentang naratif teks. Ada yang ingat? Naratif teks you learn when you are junior high school, when you are senior high school. Kalian belajar loh tentang naratif teks ketika kalian di SMP, di SMA. Sekarang masih ingat? Ini kan masih segar-segar ya, masih semester 1. Oke, siapa yang bisa jawab naratif itu apa? Oke, Reva ya? Yes. Oke, Reva. I think narrative text is the text who tell about the story or describe about a sequence of events. Oke, jadi ada menceritakan. Jadi tadi mendeskripsikan, sekarang menceritakan. Kemudian ada yang lain? Mungkin contohnya? Apa? Oke, apa? The example is Paling Kundang, Paling Kundang, Roro Jonggrang, Roro Jonggrang, and ya seperti itu. Ada? Putri Salju. Putri Salju, ya itu cerita dari luar negeri. Oke, mari kita belajar tentang naratif teks. Oke, jadi pada pembelajaran ini capaian yang akan kalian diharapkan untuk capai itu adalah kalian mampu untuk memahami definisi dari naratif teks itu, kemudian ada fokusnya, ada generic structure-nya, ada language features-nya, dan ada example atau contoh-contohnya. Tadi beberapa sudah ada yang memberikan contoh dan pengertian dari naratif. Nah, di sini ada naratif teks, ada definition, a story with complication or problematic event. Jadi ada kata complication. Jadi biasanya cerita naratif itu ada konfliknya,
ada masalahnya, ya. Seperti Cinderella ada masalah di dalamnya, Sang Kuryang, Tangkuban Perahu. Jadi ada masalah-masalah yang ada di dalamnya seperti itu. Dan try to find the resolution to solve the problems. Dan biasanya ada semacam pemecahan masalah di akhirnya. Kalau kita bisa menganalisis antara cerita rakyat di Indonesia dengan di luar negeri, itu kita kenal dengan cerita ada yang berakhir dengan bahagia, dengan ada yang berakhir dengan sedih. Dan kalau kalian analisis kira-kira kalau cerita Indonesia itu kira-kira dia berakhirnya sedih atau bahagia? Rata-rata. Masa Indonesia happy ending atau tidak? Ada yang tragis ya, kayak Sang Kuryang kan. Sang Kuryang kan sad ending atau berakhir dengan sedih. Kemudian apa lagi? Danau Toba juga sedih. Malin Kundang juga sedih. Apa? Rata-rata sedih ya kalau Indonesia. Sekarang kalau luar negeri, Cinderella, Happy ending. Snow White, Happy happy ending. Jadi di sini sebenarnya ada pola yang terbangun ya. Indonesia lebih ke sad ending, kalau luar itu lebih ke happy ending. Nah, the purpose-nya itu adalah to entertain ya. Jadi sebenarnya cerita-cerita naratif itu ya untuk menghibur, jadi hiburan ya. Jadi bukan cerita fakta, biasanya cerita yang dibuat, walaupun ada cerita-cerita yang juga berdasarkan kisah nyata atau yang biasa kita sebut dengan legenda ya, yang dikenal dengan legenda. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah mengenai generic structure dari naratif. Jadi ada 4. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, resolution, reorientation atau coda. Jadi ada di sini orientation, complication, resolution atau reorientation. Orientation itu namanya orientasi. Kalian kemarin orientasi kan, semester 1 orientasi kan. Jadi pengenalan, dijelaskan siapa tokohnya, gimana kejadiannya. Biasanya diawali dengan kata ini. Once upon a time, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya di hutan. Ya, biasanya seperti itu. Itu orientasi. Complication ini adalah permulaan dari masalah-masalah yang terjadi. Kayak misalnya cerita dari Cinderella, ketika dia ayahnya menikah dengan ibu tiri, kemudian dia ada saudara tiri 2, di situ mulai konflik, ada konflik ya. Kemudian ada resolution. Resolution ini adalah bagaimana klimaksnya itu sudah mulai menurun. Jadi sudah ada kayak penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah kalau di Cinderella itu kayak misalnya dia sudah pangeran sudah mulai menemukan sepatu kacanya ya. Pangeran sudah menemukan pemilik sepatu kacanya. Nah, di sini resolution juga ini yang tadi yang saya katakan ada 2 yang terjadi. Apa itu? Ada happy ending, ada sad ending ya. Jadi ada yang berakhir dengan bahagia dan ada yang berakhir dengan sedih. Dan ternyata setelah dianalisis, ternyata cerita-cerita yang Indonesia itu kebanyakan sad ending ya. Kalau luar happy ending. Nah, kita ke reorientation. Di sini bisa dilihat di reorientation sebenarnya ini bersifat opsional ya. Jadi dari semua cerita-cerita naratif itu biasanya ada moral value atau ada semacam pesan moral. Misalnya Sang Kuryang atau yang terkenal lah Malin Kundang. Apa pesan moralnya Malin Kundang? Tidak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian selanjutnya ada cerita kayak Snow White, ada cerita kayak Cinderella, kayak orang-orang sabar, insya Allah akan berakhir dengan bahagia. Tapi jangan terlalu sabar, biar diinjak tidak bergerak ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau struktur kebahasan yang digunakan ya pasti karena dia cerita masa lalu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan past tense ya. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau ketiga.
ya. Kemudian biasanya menggunakan specific noun, jadi ada spesifik yang digunakan, langsung the king, the queen, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh dari teks naratif. Ada folktale kayak Anda Lumut, ada fairy tale kayak Thumbelina, Snow White, Cinderella, ada fable. Fable, tahu fable? Ya, yang pemeran utamanya adalah binatang. Misalnya si kancil, si buaya dan seterusnya. Ya, ini dari Didok. Kemudian ada cerita legenda. Legenda ini kalau di Indonesia biasanya diyakini sebagai sesuatu yang terjadi. Memang ya, karena ada bukti otentiknya di tempat itu. Tapi alam-alam ya. Ada Danau Toba, ada cerita mistis ya. Jadi kayak mistis itu lebih banyak di Indonesia juga ya. Misalnya cerita Sundel Bolong, seterusnya. Itu kan cerita mistis. Tapi kalau di sana vampir juga kayaknya ya. Mereka kayak main vampir, kalau kita kan tuyul. Romance itu juga termasuk. Jadi tidak usah terlalu menggebu-gebu kalau lagi nonton drama, itu sudah dibumbu-bumbui. Kalau bahasa anak-anak sekarang jangan baper, ya. Jangan baper, menonton Korea baper. Padahal itu cerita fiksi ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian misteri, kemudian ini kayak misteri itu kayak mencari sesuatu, kita kayak detektif. Kemudian science fiction, ini yang juga terkenal ini, kayak ceritanya Harry Potter. Ya, itu science fiction ya, sihir-sihir. Nah, dari penjelasan yang saya jabarkan tadi, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Bagaimana generic structure-nya? Berapa tadi generic structure? Ada 4. Yang pertama apa? Orientation. Kemudian yang kedua complication. Ketiga resolution. Keempat reorientation. Jadi 4. Oke. Thank you. Oke. Sekarang di sini ada contoh. Oke. Ada tidak yang bisa tuliskan satu kalimat di atas sini yang mana orientationnya? Kira-kira ada? Oke, silahkan Reva. Kira-kira yang mana reorientationnya? Reorientation or Iya. orientation? Orientation aja. Oke, bisa dilihat di sini. Satu kalimat boleh? Bagus. Oh, bagus. Nih ya. Kira-kira mana orientationnya? Kayaknya Kembali. Oke. the stepmother. Oh, lanjut dulu satu kali. The stepmother. Ask. Bukan. Kayaknya bukan orang. Tidak apa-apa. Lanjut aja. Iya. And wash some clothes. Oke. Oke. Oke, ini yang pertama. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Ada? Ada jawaban lain? Oke, silakan. Kalau baru muncul. Oke, satu kalimat saja ya. Oke.
di antara dua jawaban temannya, yang mana yang orientation? Atas atau bawah? Bawah. Oke, bawah ya. Jadi ini kalau kita lihat dia masuk apa? Masuk complication. Jadi mulai terbentuknya suatu masalah. Jadi ini yang menjadi orientation. Ada kata once upon a time in a small village. Jadi ada waktunya, ada tempatnya, dan ada siapa yang menjadi orangnya. Ya, seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Yes. Nah, sekarang pernah dengar cerita ini bawang merah bawang putih? Pernah. Kalau dikaitkan dengan kehidupan pribadinya, ada kejadian tidak? Misalnya ada cekcok dengan saudara atau apa? Ada ya. Atau pernah baca tema yang serupa? Bacaan yang serupa. Ceritanya tentang bawang merah bawang putih, tapi serupa dengan ini. Mungkin pergolakan tentang mencari jodoh, pangeran. Ada tidak yang bisa ingat-ingat? Maybe Cinderella. Cinderella. Oke, mirip ya, hampir mirip dengan Cinderella ya. Bawang merah, bawang putih dengan Cinderella mirip. Kalau kalian lihat di sekitarnya, ada tidak kehidupan yang seperti ini di kehidupan lingkungannya? Ada yang tidak akur dengan saudaranya, ada yang memperebutkan, atau kita lihat di TV ya, banyak ya biasa perebutan laki-laki dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengaitkan bacaan itu dengan kehidupan pribadi kita, dengan bacaan yang pernah kita baca, dengan sesuatu yang kita lihat juga. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya jelas? Yes, Jelas? Oke, kalau seperti itu Mem kasih tugas ya. Di HP-nya bisa dibuka, saya kirim di grup kelasnya. Itu dalam bentuk Google Form ya. Jadi saya memberikan asesmen dalam bentuk Google Form dengan harapan kalian bisa objektif untuk mengerjakan. Jadi langsung saja dikerjakan di situ. Dia bentuknya pilihan ganda ya. Jadi sudah bisa kalian langsung kerjakan. Oke, sudah saya kirim Google Form-nya, bisa dikerjakan sekarang sambil kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, semuanya bisa terbuka Google Form-nya. Isi, jangan lupa ya, isi namanya, isi registration number itu nomor urut ya, nomor NIM. Iya, silakan di waktunya mengerjakan sekitar 30 menit ya. Langsung disubmit, nggak boleh nyontek ya. Oke, jadi dibaca bacaannya, semuanya itu terkait dengan apa yang kita pelajari tadi. Yang mana orientasinya, yang mana bagian-bagiannya. Oke, silakan dibuka. Kita pakai Google Form biar lebih efektif dan langsung ada hasilnya karena dia modelnya pilihan ganda ya. Kenapa Inayah? Mana HP-nya Inayah? Oh, tas. Boleh diambil. Oke, cukup ya. Jadi sudah ada beberapa yang saya lihat submit. Sudah beberapa dan di sini sudah langsung kelihatan ya. Ada yang semuanya benar, nilainya ada di sini 10. Ada juga yang 5 saja. Ya, jadi nanti ini kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya mana yang masih perlu penguatan. Oke? Jadi semuanya juga bisa lihat nilainya di Google Form-nya setelah submit. Bisa juga dilihat, oh saya salah nomor berapa. Jadi itu kita bisa langsung nanti bahas kembali. Oke? Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum materi kita hari ini selesai? Atau ada yang ingin menyimpulkan dulu naratif teks itu apa-apa tadi yang telah kita pelajari? Dari definisinya ada, dari purpose-nya, tujuannya, dari genre structure-nya, kebahasannya. Ayo, satu orang simpulkan naratif teks itu. Oke, ayo jangan malu-malu. Ekspresif.
Oke, di sini. Ini kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Oke. Yang saya pahami dari pembelajaran hari ini itu kalau narasi itu menceritakan sebuah cerita, entah itu legenda, entah itu cerita mistis ya. Terus habis itu ada generic structure-nya, ada orientasi, ada komplikasi dari klimaksnya, terus ada resolusi, ada juga reorientation ya. Oke, thank you Desi. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi naratif teks itu adalah cerita yang menceritakan sesuatu yang di dalamnya ada konfliknya dan ada penyelesaiannya. Di mana ada 4 generic structure-nya. Yang pertama ada orientation, ada communication, ada resolution, dan ada reorientation. Struktur kebahasaan yang digunakan adalah menggunakan past tense. Tujuannya adalah untuk menghibur pembaca. Contohnya banyak, Andi Lumu tadi sudah disebutkan, Sampuriang dan seterusnya sudah semua disebutkan. Oke, masih ada yang mau bertanya atau semuanya sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau jelas insya Allah pertemuan berikutnya bisa dibaca-baca topiknya ya. Jadi kita minggu depan itu belajar lagi tentang recount, tapi sebelumnya kita bahas tadi tentang soal yang banyak salah. Jadi dibaca dulu sebelum masuk ya. Jadi agar kita bisa terbangun komunikasi yang baik. Jangan masuk kelas kosong, tidak ada di otaknya sama sekali. Jadi materinya recount, saya tulis di sini to recount teks ya. Jadi dipelajari nih, minggu depan kita bahas tentang recount teks. Oke? Kalau sudah tidak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.